Halo, hai. Kita jumpa lagi di Special Talk. Wah, kali ini lagi-lagi bersama orang yang spesial. Wes, Om Ki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Om Ki? Alhamdulillah. Saya buka ya. Iya, dilepas nggak apa-apa, Om Ki. Ya. Nah, ini kan kita masih dalam musim pandemi juga gitu. Kita tetap menjaga protokol kesehatan sebisa mungkin, karena aturan itu kalau diikuti kan sebenarnya enak aja, bagus, tinggal yang bawa kita. betul. Tapi perasaan sekarang mungkin merah kumis ya. Iya ini. Dulu kan nggak berkumis. Nggak ada berkumis. Ya mungkin ada sisi, mau cari sisi ininya aja. Puasa tahun lalu dan sekarang agak berbeda. Iya, biar beda, biar ada bedanya. Nah, bagi sahabat semuanya, wah, para pemirsa, kayak acaranya wis gede itu. Pemirsa itu mungkin nggak begitu asing dengan sosok Om Gi ini. Meskipun kalau saya biasa manggil Om Gi sih. Kalau di sosmed itu biasanya Bang Sugi ya, Bang Sugi gitu. Jadi ada yang manggil Bang Sugi, ada kalau saya Om Sugi, mungkin juga ada yang manggil Pak, ada ya? Ada yang manggil Pak juga ada. Kebanyakan rata-rata Om sama Bang. Oh, Om sama Bang. Om sama Bang rata-rata. Nah, kenapa kita hadirkan Special Talk kali ini adalah Om Gi ini adalah karena menurut saya Om Gi ini adalah orang yang sangat menginspirasi saya. Salah satu orang yang menjadi inspirator saya adalah Om Gi gitu. Jadi dengan segala keadaannya, setahu saya itu Om Gi itu mengasuh perkusi anak-anak spesial needs juga gitu. Dan itu menurut saya sangat luar biasa sekali gitu loh. Nah, ngomong-ngomong Om Gi, kalau nama lengkap boleh tahu nggak Om Gi? Sugianur. Sugianur. Iya. Oh, Sugianur. Dan dulu kita sempat ngobrol Om Gi ya. Iya. Bahwasanya Om Gi apa ya? Bukan berarti kita membeda-bedakan, tapi kita kan mempelajari sejarah. Tuh. Agar kita bisa lebih mengapresiasi kehadiran kita, kehidupan kita sendiri gitu. Iya. Om Gi kan sebenarnya bukan asli Solo ya? Kebetulan bukan. Oh, kebetulan bukan. Tapi kecintaannya sama Solo itu sangat luar biasa sekali. Terbukti di sini di Solo Om Gi mengasuh anak-anak, dan kebanyakan anak-anak yang diasuh Om Gi itu adalah yang special needs. Iya. Special needs-nya macam-macam mungkin. Macam-macam. Keadaannya mungkin ada apa aja itu Om Gi? Ada yang disabilitas. Tidak memiliki tangan, tunadaksa ya. Tunadaksa, ada disabilitas cerebral palsy. Cerebral palsy ya. Ada disabilitas tunagrahita. Tunagrahita ya. Gitu. Kalau yang pokoknya anak-anak itu semua deh. Iya, anak-anak spesial semua. Nah, itu kan Om Gi sekarang mengajar gitu, mengajar, membina itu. Nah, kalau secara Om Gi sendiri secara pribadi itu bisa bermusik itu sejak kapan Om Gi? Wah, itu dari saya berani untuk memberanikan diri mencoba musik itu SMP. Oh, SMP ya? SMP. Ya. Ada keraguan. Ya. Ada kayak seperti ketakutan. Iya. Bisa nggak sih dengan kondisi seperti ini dan polio tangan juga kan? Oh, polio tangan. Iya, ini polio tangan. Iya. Dan alat musik yang pertama saya coba itu malah gitar. Yang justru melibatkan lebih banyak otot tangan. Orang kan mungkin kadang-kadang ketika udah menemui di awal udah ada kesulitan, pasti untuk langkah selanjutnya udah males aku. Iya. Aku malah lain. Iya. Coba piye carane. Iya. Akhirnya ketika main jreng kok kurang sip ya. Iya. Karena jari jemari ini polio. Iya. Jadi saya ngikat dengan karet gelang. Untuk genjrengnya itu. Untuk genjrengnya itu. Oh iya. Genjrengnya itu diikat pakai gelang karet. Dilihat wagu banget. Iya. Main kayak gitu.
Tetapi musik kan itu kan bukan bagaimana kamu mainkan, tapi seberapa harmonis musik yang kamu ciptakan. Nah, ketika udah dipakai karet, petikan, ya ada yang muji. Cewek lagi. Kali yang muji cowok biasa gitu. Biasa, hambar. Cewek kan. Yang muji cewek kan kayaknya ada apa ya? Ada satu. Wih. Iya. Apalagi kan usia SMP Om ya. Usia SMP baru The Monkey in Love. Cinta monyet. Jadi bermain di situ, petikan dipuji. Iya. Semakin termotivasi kan, gitu loh. Kecuali kita main ada, hei berisik. Kalau zaman sekarang dinyinyiri Om. Dinyinyiri kena mental misalnya kalau itu yang memotivasi. Yang kedua ada lagi motivasi ketika ada seseorang nyuruh saya, Mas, ajarin anakku. Waduh, kan bingung. Aku lagi belajar disuruh belajarin orang. Piye? Aku orangnya selalu apa ya Mas? Nggak mau bicara tidak sebelum dicoba. Gitu. Akhirnya tak coba sih. Coba pulang. Dapat duit. 1.000 rupiah. Zaman dulu. Ya 1.000 rupiah itu hasil apa ya? Hasil keringat sendiri. Saya bikinin skema cara memetik gripnya C, G, F gitu. Kayak nuliskan kunci-kuncinya itu saya nuliskan itu. Artinya orang yang manggil saya juga menilai oh ini berarti ngajarinnya serius. Terbukti kan dengan menggambar skemanya itu. Nah dari situ Mas. Akhirnya semakin semangat. Itu gitar. Terus ikut lomba vokal. Vokal juga Om Ki. Vokal juga. Itu usia berapa kalau yang vokal Om Ki? SMA itu. SMA. Ada di salah satu studio radio di Kebalen. Nggak boleh nyebutin namanya. Iya. Karena mereka nggak nyponsori. Radio swasta mengadakan festival student pop singer. Ikut. Memang nggak ada target. Aku harus juara. Pengen mencoba aja gitu Mas. Kalau aku ikut lomba vokal gimana sih perasaan gitu. Karena aku pikir seseorang akan tersemangat ketika sudah mencoba sesuatu. Nah akhirnya di vokal itu, wah lawan-lawannya juga lain lagi. Ikut lagi lomba Yamaha YMI. YMI ada lomba pop vokal lagi. Coba lagi. Ya walaupun nggak menang tapi minimal aku punya pengalaman. Gitu. Ketimbang yang kosong pengalaman. Nah setelah mencoba itu SMA saya kos di Badran. Oh berarti Om Ki datang ke Solo itu masuk asrama YPAC. Itu usia SMP atau usia SMP sekitar 13 tahun 12 tahun. Jadi SD-nya di Jakarta Om Ki? Iya. SD Jakarta terus SMP di Jakarta, SMP di Solo. Tadinya ada ngapain sih aku ke Solo, daerah sepi, bayangannya kan begitu. Apalagi kan zaman dulu. Nggak tahu setelah masuk Solo, malah terbentuk karakter di sini. Seandainya aku di Jakarta, mungkin aku masih menjadi sosok yang manja. Ada kemungkinan. Karena biasanya kalau difabel, orang tua tuh apa-apa selalu pakai hati. Nggak bisa sedikit, wes ojo tenang kok ditolong. Tapi itu justru menjerumuskan sebenarnya. Apa ya? Boleh main hati. Tapi lihat buat perkembangan anak itu bagaimana. Kayak gitu. Kan jatuhnya memanjakan. Bukan memandirikan. Betul. Makanya saya kadang-kadang bilang anak difabel jangan selalu dimanjakan. Nanti kasihan ke depannya buat si anak itu. Gitu. Akhirnya betul. Hidup sendiri di Solo, nggak punya saudara, nggak ada orang tua. Tapi
menjadi saudara. Iya. Kayak gini lah, ketemu Mas Mujadi, ketemu Omki, kan sang inspirator. Iya, sang inspirator. Nah itu gara-gara itu nanti kita akan nyinggung itu, the inspirator juga nanti ya. Itu akhirnya saya kos. Ya. Kebetulan yang kos tuh seorang apa ya, kayak kiai lah. Iya. Di rumahnya tuh orang kaya kan kadang-kadang membeli sesuatu walaupun nggak berfungsi, ya, tetap tapi dibeli. punya gengsi. Iya. Dia beli keyboard. Keyboard itu nggak ada yang mainin. Iya. Udah pulang sekolah, saya setiap pulang sekolah SMA, saya mainin. Iya. Saya baca, kan ada buku. Iya. Dari situ, akhirnya sekarang jadi player. Jadi player, ya. Nah, ini salah satu yang apa itu? Yang kita tangkap dari seorang Om Gi, itu dia melihat sesuatu, terus melihat apa ya, kemanfaatan dan mengambil peluang itu. Meskipun cara pikir Kornel saya, ini ada keyboard nggak pernah dimainin, wah tak jual lah. Itu kan kebalikan. Kalau Om Gi kan, wah ini tak manfaatkan untuk berlatih. Nah itu kan kita harus selalu melihat dari sisi baik Om Gi. Iya, betul. Nah terus sekarang jadi player Om Gi ya. Jadi player, ya untuk sampai sekarang bisa ini bisa itu juga nggak gampang, prosesnya panjang dan menyakitkan. Iya. Nah, melelahkan gitu. Berawal dari situ kita memang di episode kali ini memang pengen ngobrol sama Om Gi sekedar sharing. Karena toh kita nggak punya apa-apa, tapi kan kita punya cerita, pengalaman tadi. Siapa tahu ada orang lain yang bisa mengambil hikmahnya gitu loh. Bukan mengambil harta benda kita, karena kita nggak punya harta benda. Kita punya ilmu yang sedikit itu ditularkan gitu Om Gi. Betul. Nah itu terus kalau mengajar perkusinya sendiri itu mulai kapan Om Gi? Tahun 2005 apa 2005-an ya? Sekarang tahun 2021. Iya. Jadi anak-anak yang saya bina ini udah angkatan yang ke-4 atau ke-5 ya. Gitu. Itu kan berawal dari di sekolah sini ada kepakuman, kegiatan. Ekskul nggak ada. Iya. Saya kan cuma mikir, ini anak-anak ini ketika dia lulus bisa apa? Nah itu. Punya apa? Itu yang kadang jarang apa ya, bukan berarti semua guru nggak berpikir begitu. Tapi sekarang agak jarang sih, apalagi kalau taruh kata misalnya SLB, itu pokoknya nggak kue mangkat sekolah ya tak ulang, nggak wis rampung ya wis. Nah, kadang kan gitu. Ya, dengan tidak mengecilkan SLB, sekolah luar biasa. Berarti harus yang sekolah itu anak-anak luar biasa semua. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berpikiran kalau SLB itu tempat anak-anak idiot, tempat anak-anak apa ya? Non produktif, salah. Saya pikir justru di SLB itu tercipta anak-anak luar biasa. Nah, saya ngelihat di sekolah sini SLB nggak ada kegiatan. Ya udah, saya coba mencarikan satu kegiatan. Dulu itu sering sesuai dengan kompetensi. Dulu saya ngajarin kolintang. Kolintang. Terus saya dulu ngajarin anak-anak sini juga vokal grup sama band. Tapi sekian tahun anak-anak yang dulu yang itu udah pada lulus, timbul kevakuman. Oh, vakum lagi gitu. Nah, dari vakum itu coba sesuatu yang baru deh. Ambil saya ke belakang sekolahan, cari bambu bekas. Saya cari tempat sampah yang plastik, saya jadikan drum. Pokoknya semua alat apa ya yang bisa berbunyi. Musik itu kan ada yang mengatakan apa sih musik itu? Musik itu adalah bunyi. Nah, dari situ saya ngerekrut anak-anaknya tuh gini, dalam satu kelas. Coba kamu kelotean. Kelotean itu. Kelotean wih kamu gulung meja, gebrak-gebrak meja. Ada yang keloteannya berirama. Wah, ini ngerti nih. Wah, bagus nih. Ada yang sing gebrak gitu. Akhirnya cari yang udah paham tentang
birama, tempo. Dari situ kan kelihatan. Yo, kamu latihan. Lah anak-anak yang ini gimana ya nggak mudeng? Bukan nggak mudeng, dia ngerti apa yang harus kita bimbing. Ayo masuk. Tapi perannya nanti beda. Gitu. Jadi saya selalu kadang-kadang kalau misalkan ada anak-anak yang, Om, aku ikut perkusi dong. Saya paham anak ini nggak mudeng secara intelektual. Oke. Saya cuma berpikir gini, ketika ada anak difabel yang ditolak, duh, kayak gimana gitu, perasaan si anak gitu. Wah, nyata aku memang anak yang ini orang sopopo. Kadang apa ya istilahnya menyerang diri sendiri juga, diri semakin kecil hati. Kayak gitu. Akhirnya oke, ayo le men. Kasih aja alat musik yang ritmis, yang menjaga. Yang nggak ada iramanya, nggak ada nadanya, kan bisa. Apa namanya, main tamborin, icik-icik itu. Itu main icik-icik pun juga harus pakai tempo, harus jaga tempo. Kadang ada yang temennya yang nggak bisa jaga tempo tapi megang tambor memukulnya sasae. Dia bermainnya agak jauh karena kesian yang di sebelahnya yang itu terganggu yang jaga temponya itu ritmenya jadi kacau. Nanti saat itu gini Mas, malah karena kita belum punya alat-alat musik jadi itu tadi pakai tempat sampah, bambu bekas, alat-alat seadanya itu yang ditemui. Terus ada yang cuma mukul-mukul stick. Stick aja. Stick doang. Udah mukulin stick dong. Taktik gitu kan. Dong. Tapi saya mencoba dari semua ini saya kumpulkan. Terus saya aransemen jadi sebuah irama yang enak gimana sih? Nah, itu dia, Mbak. Nah, dari orang yang menganggap itu sampah. Saya coba olah jadi satu aransemen. Dalam satu grup itu harus punya satu kekuatan. Mungkin di aransemennya, oh musiknya kayak gitu. Oke, di vokal ditingkatkan. Vokalnya. Nah, di vokal ada komposisi suara 1, suara 2. Itu dimainkan. Nah, jadi kan menutup Mas. Itu, saya selalu bilang ke anak-anak, yang namanya satu tim, saling melengkapi. Ketika ada temanmu yang kurang, kamu coba tutupi. Gitu. Terus ada lagi yang nggak punya tangan. Om, aku main musik dong. Om mau Om, ayo. Saya nggak bertanya. Piye mainmu piye? Orang di tangan main opo misalnya. Piye perasaannya? Oke, main. Karena saya selalu di depan anak-anak saya selalu bilang, Le, manfaatkan sisa dari tubuh kamu yang kamu bisa manfaatkan. Contoh, kamu dikasih tangan, kamu nggak punya kaki, manfaatkan tangan kamu. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu nggak punya tangan tapi punya kaki, ayo manfaatkan kakimu. Kamu tahu, nggak ada ciptaan Allah yang gagal. Mungkin secara casing berbeda, tapi Allah punya tujuan, pasti bermanfaat dan bisa berarti buat diri kamu. Itu. Wah, ini sudah dikode Om Gi. Dikode waktunya jeda dulu. Tapi ada yang itu Om Gi, apa itu kata-kata Om Gi yang meskipun sederhana, tapi menurut saya itu keren itu. Manfaatkan anggota tubuhmu yang kamu punyai. Yang kamu bisa manfaatkan. Yang kamu bisa manfaatkan. Luar biasa sekali Om.